Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afat Nafal Wahyudi, absen 3, dan di sini mau Raditya Frisco absen 25, dan kami akan mempresentasikan tugas karya ilmiah kami yang berjudul pengaruh program LMS terhadap kemajuan teknologi pendidikan di SMA 1 Pamekasan. Berikut pembagian presentasi kami. Bab 1, 2, dan 5 akan dibacakan oleh Raditya Frisco, dan bab 3, 4 akan dibacakan oleh saya sendiri, Afat Nafal Wahyudi. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang dampak globalisasi di pendidikan. Pertumbuhan inovasi dan di era globalisasi saat ini tidak dapat lagi menjaga jarak yang strategis. Global menuntut adanya perubahan yang tujuannya untuk mengupayakan perbaikan sifat sekolah, terutamanya di bidang pendidikan, yaitu dalam siklus pembelajaran. Jika teknologi digunakan dalam pendidikan secara wajar, itu sangat penting untuk kesejahteraan, maka teknologi akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Pemanfaatan web yang meluas dapat mempengaruhi hampir semua pergerakan operasional di sekolah. Banyak yang mulai memanfaatkan teknologi guna menyampaikan realisasi yang sering disebut e-learning. E-learning yakni satu di antara banyak kemajuan dan sepenuhnya terserap ke dalam iklim pembelajaran. Berdasarkan itu, kami tertarik ingin mengangkat permasalahan ini dengan melakukan penelitian karya ilmiah kami dengan judul Pengaruh Pengembangan LMS terhadap Kemajuan Teknologi di SMA 1 Pamekasan. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas e-learning dalam pembelajaran di SMA 1 Pamekasan. 2. Bagaimana tanggapan siswa atau siswi terhadap program e-learning. 3. Bagaimana pengaruh hasil belajar siswa atau siswi melalui media pembelajaran e-learning ini. 4. Tujuan penelitian. Pertama, kami ingin mengetahui seberapa efektif pembelajaran di SMA 1 Pamekasan dalam melaksanakan program e-learning. 2. Kami ingin mengetahui tanggapan positif maupun tanggapan negatif dari semua siswa atau siswi dalam pembelajaran melalui program e-learning. 3. Kami ingin mengetahui pengaruh terhadap hasil belajarnya yang bisa dilihat melalui nilai dan seberapa lama siswa atau siswi menyelesaikan tugas melalui program e-learning ini. 4. Kegunaan penelitian. 1. Bagaimana bagi sekolah memudahkan mengecek semua kegiatan guru dan murid di sekolah dengan cepat dan dapat melalui absensi online. Bagi guru, memudahkan guru dalam memberikan tugas ke murid dan memudahkan dalam mengumpulkannya tanpa membawa buku murid ke rumah. Murid cukup mengumpulkan secara online. 3. Bagi murid, dalam pengumpulan tugas tidak lagi harus dikumpulkan terakhir pada jam pulang sekolah, tetapi pengumpulannya bisa 1 hari. Ini karena dikumpulkan secara online, jadi guru akan memberinya sedikit toleransi. 5. Ruang lingkup penelitian. 1. Objek penelitian yang yaitu menyangkut dampak atau pengaruh dari program LMS terhadap murid, yang dilakukan melalui tanggapan semua murid serta melihat dari hasil belajar atau hasil ulangan murid di sekolah. 2. Subjek penelitian peserta didik atau murid di SMA 1 Pamekasan. 3. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 1 Pamekasan. 6. Definisi operasional. 1. Learning Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. 2. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi meningkatkan kinerja belajar. Landasan teori. Yang pertama, Learning Management System. Pengertian dari Management System, ada banyak istilah yang berhubungan dengan kata e-learning, seperti virtual learning, online learning, virtual class, e-training, dan lain-lain. Di samping itu, dalam penelitian ini akan didefinisikan tentang e-learning. E-learning merupakan istilah generik dan pendayagunaan teknologi elektronik untuk proses belajar. Adapun e-learning yang diartikan sebagai materi pembelajaran atau pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronik. Jadi, dengan demikian, dalam e-learning peserta didik tidak hanya belajar dari internet saja, akan tetapi juga sumber lain seperti video atau audio. Menurut Hadley, e-learning merupakan satu jenis belajar mengajar
yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media komputer lainnya. Menurut Prawira Dilaga, Learning Management System merupakan jenis platform pembelajaran berbasis proses belajar yang terjadi atas perangkat untuk komunikasi, menyajikan isi dan mengelola kegiatan belajar mengajar. B. Teknologi pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sekarang sangat jauh berkembang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat proses pembelajaran lebih cepat dan efektif. Kita masih ingat untuk mendapatkan sebuah bacaan berupa buku sangat sulit, apalagi di tempat-tempat pelosok. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengetahuan proses, dan sumber daya teknologi. Menurut Prof. Dr. Nasution, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Menurut Tom Churral, teknologi pendidikan merupakan penelitian dan aplikasi ilmu, perilaku, dan teori belajar dengan menggunakan pendekatan sistem untuk melakukan analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan. Penggunaan teknologi untuk membantu memecahkan masalah belajar dan kinerja. Menurut ICT 2004, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Menurut ICT tahun 2008, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dan sumber daya. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif, sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tidak berupa angka-angka. Metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskusikan dan menganalisis tentang fenomena peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. B. Lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini, lokasi yang akan dipilih sebagai sarana penelitian ialah Sekolah Ismail 1 Pamekasan yang terletak di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kami sengaja memilih tempat tersebut untuk memudahkan mengambil data yang akurat mengenai hal tersebut. C. Informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi yang berkemampuan untuk membagi pengetahuan dan memiliki akses pada perspektif yang menyediakan peneliti. D. Teknik penentuan informan. Penentuan informan pada peneliti ini adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian, karena orang tersebut dianggap sebagai memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu metode angket. Penggunaan pendekatan disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendistribusikan dan menganalisis jawaban dari setiap peserta didik yang menerima atau diberi angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan pengaruh program LMS terhadap kemajuan teknologi pendidikan di salah satu Pamekasan. Metode angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang diajukan
secara tertulis pada seorang ataupun sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan. F. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Tujuan dari analisis data yang dilakukan adalah supaya informan yang dihimpun agar menjadi jelas. Pengumpulan data yang diperoleh hasil angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif seperti reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Bab 4. Pembahasan. A. Hasil penelitian. Dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode angket yang disebar menggunakan Google Form, didapatkan responden sebanyak 26 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan memengaruhi hasil dari analisis data penelitian. 1. Deskripsi responden. Jadi kesimpulannya, siswa kelas 11 lebih tertarik untuk menjawab pernyataan ini dan tertarik untuk mengeluarkan sebuah pendapat. 2. Gambaran responden berdasarkan rumusan masalah. 1. Efektivitas e-learning dalam pembelajaran di salah satu Pamekasan. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu menganjurkan sekolah agar dapat melaksanakan program ini untuk sekarang dan ke depannya. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu membutuhkan EUKBM untuk belajar dan memahami sebuah materi pembelajaran. Jadi kesimpulannya, fasilitas wifi sangat membantu pelajar di salah satu Pamekasan untuk menjalankan keduanya seperti EUKBM dan latihan soal secara bersamaan. Jadi kesimpulannya, harga yang dikeluarkan pelajar salah satu sangat terjangkau daripada pembelajaran biasa yang diwajibkan untuk membeli LKS setiap mata pelajaran. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu Pamekasan berpendapat secara antara setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju terhadap ulangan melalui Google Form dan psikologi tidak efektif. Jadi kesimpulannya, banyak pelajar di salah satu yang tidak mempunyai alat print sehingga perlu pergi ke warnet dan mengeluarkan biaya print. Jadi kesimpulannya, lebih dari 50% pelajar di salah satu masih meminjam laptop dan menjadi kendala dalam mengerjakan tugas. 3. Gambaran responden berdasarkan rumusan masalah 2. Tanggapan siswa atau siswi terhadap program LMS. Jadi kesimpulannya, fasilitas wifi yang merupakan fasilitas program LMS ini tidak lancar sehingga menyulitkan pelajar dalam mengerjakan ulangan maupun tugas. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu berpendapat program ini sangat membantu terutama dalam hal belajar dan memahami sebuah materi. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu Pamekasan lebih suka sebelum diadakannya program ini dalam hal tugas yang diberikan guru karena lebih sedikit daripada setelah dilaksanakannya program LMS ini. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu Pamekasan merasa kurang kebersamaan dengan keluarga yang disebabkan pagi sampai siang sekolah dan sore atau malam hari biasanya diadakan ulangan. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu banyak yang tidak mendapatkan notifikasi tugas yang diberikan guru melalui WhatsApp, website SMS, dan telat mengerjakan. 4. Gambaran responden berdasarkan rumusan masalah 3. Pengaruh hasil belajar siswa atau siswi melalui media pembelajaran e-learning.
Jadi kesimpulannya, akses 24 jam ini dapat membantu pelajar di salah satu pamekasan untuk meraih nilai ulangan yang sangat bagus, seperti mendapatkan nilai lebih dari 90. Jadi kesimpulannya, tugas pelajar di salah satu lebih ringan dan bisa sendiri memahami sebuah materi lebih luas karena tugas tersebut dapat dikumpulkan kapan saja dan di mana saja. Jadi kesimpulannya, EUKBM ini sangat membantu pelajar di salah satu pamekasan dalam hal belajar memahami suatu materi, memudahkan dalam mengerjakan soal di papan yang diberikan oleh guru. Jadi kesimpulannya, pelajar di salah satu ragu-ragu dalam menjawab semua pertanyaan lisan yang diajukan oleh guru meskipun sudah belajar di UKBM yang dapat diakses dalam 24 jam. Dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh program LMS terhadap kemajuan teknologi pendidikan di SMN 1 Pamekasan dengan jumlah 26 responden, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, program LMS ini masih kurang berhasil atau kurang efektif dalam pembelajaran yang dilaksanakan di SMN 1 Pamekasan karena adanya kekurangan faktor ekonomi siswa dan atau siswi yang kurang merata. Yang kedua, kekurangan dari program LMS ini yang disadari oleh siswa atau siswi dan itu sangat terlihat. Yang ketiga, program ini yang tentu dapat diakses selama 24 jam dan ada beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan maupun ada yang mendapatkan nilai yang bagus dan dapat memanfaatkan dengan baik. Tetapi banyak juga pelajar yang ragu-ragu dalam hal itu. Yang kedua, saran. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh program LMS terhadap kemajuan teknologi pendidikan di SMN 1 Pamekasan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat sebagai pedoman untuk menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh LMS terhadap kemajuan teknologi pendidikan. Yang kedua, bagi pembaca, dapat mengeluarkan semua pendapat mengenai semua fasilitas dan kekurangan dari program LMS ini sehingga bisa didengar oleh peneliti maupun sekolah. Yang ketiga, bagi sekolah, karya tulis ilmiah ini agar dapat menambah kepustakaan di perpustakaan sekolah SMN 1 Pamekasan sehingga dapat menambah pengetahuan wawasan tentang pengaruh LMS terhadap kemajuan teknologi pendidikan yang berguna bagi pembaca.